Selamat malam, perkenalkan nama saya Sinta Kusumardani, INSET 14 di 10050 dari kelas Ilmu Tanah D. Sini saya akan menjelaskan tentang materi xenobiotik. Nah, pertama-tama kita akan membicarakan tentang pengertian dari xenobiotik. Nah, xenobiotik sendiri merupakan bahan kimia yang baik alami maupun sintetis yang berasal dari lingkungan dan masuk dalam tubuh manusia atau binatang sebagai benda asing. Nah, xenobiotik ini bersifat lipofilik, akan masuk dalam tubuh melalui kulit, paru, maupun gastrointestinal. Kemudian, dalam kesehatan, xenobiotik disebut zat asing yang masuk dalam tubuh manusia, sedangkan dalam lingkungan sendiri, xenobiotik dikenal sebagai zat polutan yang masuk ke dalam lingkungan, baik tanah, air, maupun gas. Kemudian ada proses ekotoksikologi dari xenobiotik sendiri yang berhubung mengenai efek, kemudian ada partisi dan degradasi, kemudian ada interaksi ekologi melalui komponen biota ekosistem. Nah, bahan-bahan polutan ini umumnya adalah senyawa xenobiotik dari produk industri kimia sintetik dengan komponen-komponen struktural tidak alamiah yang merupakan kimia antropogenik. Nah, xenobiotik sendiri mempunyai ciri heteroatom, yaitu oksigen, nitrogen, dan sulfur. Kemudian xenobiotik sendiri memiliki struktur kombinasi elemen struktural yang diperoleh melalui proses antropogenik. Senyawa-senyawa xenobiotik sendiri bersifat recalcitrant atau resisten terhadap biodegradasi seperti senyawa alamiah seperti lignin dan asam. Kemudian ada bentuk dari xenobiotik, ada yang berbentuk logam, senyawa organik, gas, anion, asam, dan alkali. Dan untuk contoh-contohnya dari bentuk xenobiotik dapat dibaca di slide. Kemudian berdasarkan jumlah dan daya racunnya, jenis paling penting dari xenobiotik adalah yang dari golongan anorganik. Senyawa ini ditemukan dalam tanah dan beberapa diketahui atau dicurigai bersifat karsinogenik atau diduga penyebab kanker. Senyawa ini masuk ke dalam lingkungan alami secara langsung melalui penggunaan pestisida atau kebocoran karena kecelakaan melalui pembuangan limbah yang tidak tepat yang menghasilkan polusi dalam bentuk emisi gas atau kontaminasi air lindi. Kemudian keberadaan xenobiotik sendiri di lingkungan ditentukan melalui struktur kimia dan resiko dari interaksinya dengan parameter kimia, fisika, dan biologi, atau singkatnya dengan lingkungan tanah, jenis tanah, kandungan hara dan mineral, kelembapan, kandungan oksigen, dan suhu, berpengaruh pada tingkat degradasi melalui proses non-biologis seperti oksidasi, fotolisis, hidrolisis, atau adsorpsi dan menentukan ketersediaan materi organik eksogen untuk transformasi biologis. Nah, sumber dari senyawa xenobiotik sendiri, sebagai contoh, ada sampel tanah yang terkontaminasi yang diambil dari kawasan industri farmasi. Nah, limbah industri ini mengandung polutan xenobiotik karena adanya antibiotik dan juga obat-obatan, analgesik, pengatur lipid, dan senyawa-senyawa lainnya, dan juga logam berat dan bahan kimia lain yang banyak digunakan seperti pelarut bekas, residu, dan juga reaksi. Kemudian ada akibat dari senyawa xenobiotik sendiri. Kemunculan xenobiotik seperti dalam bahan kimia pertanian dan sejumlah besar molekul farmasi membentuk lingkungan yang telah diakui sebagai masalah pencemaran lingkungan yang mendesak di banyak bagian dunia. Molekul berbahaya ini menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap dan tidak dapat diubah dan membahayakan kesehatan manusia.
Kemudian, xenobiotik tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia dan hewan, tetapi juga merusak tanaman ketika akhirnya diserap dan ditranslokasi dan terbioakumulasi dalam sistem akar dan pucuk tanaman. Xenobiotik itu mudah menguap, berkontribusi terhadap udara yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan dan kesehatan manusia. Untuk mengurangi senyawa xenobiotik sendiri, kita dapat menggunakan tanaman mangrove yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi berbagai senyawa xenobiotik pada tingkat salinitas yang berbeda. Kemudian untuk mengatasi senyawa xenobiotik sendiri, dapat menggunakan maksud saya kemampuan biodegradasi dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah seperti pada senyawa hidrokarbon kompleks dan senyawa xenobiotik seperti DDT atau PCB dan sekian presentasi saya tentang materi xenobiotik. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.